Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wa ja'ala ayyamahu ayyaman mubarakah wa ayyaman fiha maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Jabbar Provinsi Jawa Barat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah sebuah kesyukuran luar biasa. Hari ini merupakan hari terakhir di bulan Sya'ban, yang mana kita akan sama-sama menghadapi, memasuki, merasakan nikmatnya keberkahan di bulan yang Allah sediakan untuk kita sebagai bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada kita. Pahala yang tak terhingga banyak sekali dan tersebar di mana-mana di setiap ibadah kita, bahkan setiap nafas kita yang kita hembuskan dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nantinya akan menjadi pahala kebaikan bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berada di akhir bulan, mau masuk bulan Ramadan, terucap alhamdulillah. Tapi seringkali setelah melaksanakan sholat, kita berucap astagfirullah. Ada yang tahu kenapa ini? Astagfirullah yang kita ungkapkan, yang kita zikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk ikhtiar, merasa khudu', rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sholat yang mungkin tergesa-gesa, sholat yang mungkin banyak lupa, sholat yang mungkin penuh dengan kehilafan, sholat yang mungkin penuh dengan hilaf, lupa, dosa dan ini sebagainya, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai sholat, lebih banyak orang mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga dengan istighfar tersebut menambahkan ikhtiar kita, menambahkan ikhtiar bahwa sholat yang kita laksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Jumat Masjid Al-Jabbar, memasuki bulan Ramadan ini menjadi momentum tadabbur, momentum kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kita yang berlumuran dosa diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta hidayah. Meminta hidayah agar diberikan jalan yang benar. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulul azmi yang mungkin sudah pasti, yang sudah pasti dijamin masuknya surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa, tetap meminta, tetap beristighfar dan tetap meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan setelah mendapatkan ilmu yang benar. Maka terkadang kita suka sombong diri. Sudah sholat tahajud merasa sombong. Al-Fakir merasakan demikian. Al-Fakir selaku yang diberikan amanah untuk memberikan untayan mutiara merasa demikian. Bapak Ibu sekalian, setelah sholat hajat merasa saya yang paling soleh. Setelah zakat kami merasa saya soleh, saya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat tahajud atau mungkin nanti setelah Ramadan selesai, puasa full, kemudian menunaikan zakat fitrah,
merasa saya sudah baik, saya sudah soleh. Tapi ternyata semua itu tidak menjamin bahwasanya semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta hidayah itu agar kita merasa tetap di bawah, tetap sujud, tetap meletakkan hal yang paling mulia ini, kepala kita ke atas bumi, agar merasa Allahu Akbar, Allah lah yang paling besar. Maka sekali-kali janganlah kita sombong, janganlah kita berbangga hati, tetapi bersyukurlah, karena dalam bangga itu ada ujub, ada takabur. Tapi bersyukurlah karena di dalamnya ada kekhuduan, ada rasa rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, kenapa kita meminta hidayah kepada Allah? Rasul meminta hidayah karena tidak ada yang menjamin kematian kita itu berada dalam husnul khotimah. Apakah Bapak Ibu Al-Fakir yakin setelah selesai sholat di Al-Jabar ini akan masih hidup? Tidak ada yang menjamin, Bapak Ibu. Bisa saja kita keluar dari Al-Jabar terpeleset, jatuh, malaikat Israel datang, cabut. Ketika kita pulang dari sini atau mungkin setelah ini sholat, ternyata jalan kita menuju tempat maksiat, pulang dari tempat maksiat diambil malaikat maut. Apakah kita termasuk orang yang husnul khotimah? Maka hidayah itu yang membuat ikhtiar kita semakin sempurna, memohon kepada Allah agar kita menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik, dan tetap istiqomah setelah kita berbuat baik, tidak diselingi dengan kebaikan. Catatan takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sangat banyak. Ada sahabat yang bernama Bal'an bin Bawra. Beliau adalah sahabat zaman Nabi Musa, hidup pada zaman Nabi Musa. Beliau sering dikaitkan dengan orang yang bisa mengabulkan atau bisa memanjatkan doa dan langsung dikabul. Bagaimana tidak? Kana mujabud da'wah fis syada'id. Ketika Malik bin Dinar mentafsirkan surat Al-A'raf ayat 175, mengatakan bahwa ini Bal'an bin Bawra ini doanya selalu terkabul di waktu-waktu sempit. Mau sempit berdoa makbul, mau sempit berdoa makbul. Kira-kira di hadapan kita para manusia, mata kita melihat orang soleh apa bukan? Soleh, tapi ternyata meninggal dalam keadaan murtad, Bapak Ibu. Tidak menjamin kesolehan orang, doanya diijabah setiap waktu, menjadi orang yang diberkahi husnul khotimah. Tidak ternyata. Kemudian sahabat Nabi Ar-Rajal bin Unfuah dipuji sama sahabat Nabi Abu Bakar. Luar biasa sahabat ini, imannya kuat, ketaatannya luar biasa, loyalitas total kepada kenabian. Kemudian diutus untuk berdakwah kepada Musailamah Al-Kadzab. Pada zaman itu seorang nabi palsu, mengaku menjadi seorang nabi, dakwah kepada Musailamah Al-Kadzab. Tapi ternyata justru matinya dia dalam keadaan murtad. Kurang soleh apa? Dipuji Abu Bakar, sahabat Nabi. Dipuji Umar, Bapak Ibu, Umar yang mungkin manusia satu-satunya manusia yang patut untuk ditakuti hanya Umar mungkin. Dipuji oleh Umar. Ini adalah sahabat yang luar biasa loyal kepada Nabi. Tapi ternyata meninggalnya tidak dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh, kuat iman, taat, tapi meninggal dalam keadaan murtad. Yang ketiga ada Ubaidillah bin Jahsy, sahabat Nabi, mengikuti Nabi kemanapun Nabi pergi, ikut hijrah ke Habasyah, ikut hijrah dengan Nabi. Tapi ternyata kecintaannya kepada khamr, kepada arak, minuman keras pada zaman Nabi, membuatnya dalam su'ul khotimah di akhir hidupnya. Ketika adzan, muadzin yang diceritakan oleh Imam Qurtubi, pada zaman dulu adzan orang di tempat yang tinggi, Bapak Ibu, dengan suara yang lantang, adzan di tempat yang tinggi. Sebelum menyelesaikan adzan dalam kalimat hayya 'alas shalah, ternyata melihat wanita cantik di bawah, turun, langsung mengungkapkan perasaannya, saya cinta kepada kamu, saya mau menikah dengan kamu. Keluarganya menolak, tidak bisa.
Saya Nasoro, kami Nasrani, sedangkan engkau Muslim. Kita tidak bisa bersatu. Lantas bagaimana cara saya agar saya bisa diterima di keluarga perempuan? Masuklah engkau ke Nasrani. Langsung masuk ke Nasrani. Hari itu juga kembali ke bukit melanjutkan adzan. Selesai adzan ternyata terjatuh, meninggal. Belum sempat menggauli perempuan yang membuat dia murtad, dia sudah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Tidak ada yang menjamin keimanan kita. Tidak ada yang menjamin bahwasanya setelah kita berbuat baik kemudian kita husnul khotimah. Tidak ada. Makanya Rasul mengatakan, fa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nari hatta yadkhulaha. Ada di antara kalian yang selama hidupnya mengerjakan amalan penduduk surga terus, bahkan jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal saja. Sejengkal saja. Mungkin satu amalan saja masuk surga itu. Tapi ternyata catatan takdir mendahului apa yang dia kerjakan. Di akhir hayatnya melakukan amalan penduduk neraka, sampai Allah tulis dia sebagai penghuni neraka di akhir hayatnya. Inilah hidayah. Tidak bisa kita menyombongkan diri dengan masuknya kita Ramadan. Mungkin sebelum masuk Ramadan kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sempat melaksanakan kita tarawih, belum sempat kita melaksanakan ibadah hari pertama, belum sempat kita minta maaf kepada orang-orang yang kita dosai, kita zalimi, belum sempat minta maaf kepada orang tua kita. Bisa jadi itulah akhir hayat kita. Maka marilah kita sama-sama minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami petunjuk, sehingga ilmu yang saya dapatkan, kebaikan yang saya dapatkan istiqomah sehingga akhir hayat nanti. Karena tidak ada yang menjamin keimanan, istiqomah dan husnul khatimah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Barakallahu walakum. Jazakumullah kepada pengurus MUI yang sudah memberikan Al-Fakir kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga ini memberikan manfaat khusus bagi Al-Fakir, umum bagi jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.